dan mereka tiupkan trompet dari tanduk sapi. Dalam keyakinan orang Yahudi, bila tanduk ini sudah ditiup, berarti satu, tempat itu sudah 100% milik mereka. Dua, 4 bulan setelah itu Masjidil Aqsa sudah runtuh dan mereka sudah wajib membangun dan berdirinya Tempel Sulaiman dalam rangka menyambut kedatangan Mesias Dajjal yang dijanjikan. Jadi keyakinan mereka, Palestina harus steril dulu, sudah nggak ada lagi Palestina, Israel semua, dan Masjidil Aqsa sudah tak ada, yang ada adalah Tempel Sulaiman, barulah disembelih sapi merah. Ini 1974, inilah dia Palestina yang berdaulat. 1947. Tadi ngomong apa? Wow, ingat tanggal lahir. 1947, ini Palestina. Di dalamnya hidup dengan rukun, aman, damai, Muslim, Yahudi, dan Kristen. Ribuan tahun. Tapi datang Zionis, ya, membuat negara ilegal dengan cara yang menjijikkan. Lalu 1948 akhirnya dengan kerjasama yang sangat apik antara dunia-dunia kafir diprakarsai oleh Inggris, Amerika, PBB, dan Arab yang ikut berkhianat, akhirnya diumumkanlah negara ilegal ini. 1948, 50% untuk mereka, 50% untuk, hanya 1 tahun saja setelah itu, 1949, tinggal 20% lagi untuk Palestina. 1 tahun saja. Dan kemana para penduduk rakyat Palestina asli yang ada di sini, baik Muslim atau Kristennya, Muslim mayoritas ya, 86% Muslim, kemana perginya? Di bulldozer, rumah mereka dihancurkan. Pertanian mereka, peternakan mereka dirampas. Ya, akhirnya terpaksa mereka lari. Ini adalah Palestina yang terkenal dengan Hebron, ada Ramallah, ini adalah Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, ini adalah Jericho atau Ariha, ya. Ini Jenin yang kemarin diserang oleh ribuan lebih pasukan Israel bersenjata lengkap, pakai alat berat dan menangkapin siapapun yang mereka mau. Nah, ini yang jalur Gaza. Yang sedikit ini jalur Gaza. Dan ini perbatasan dengan Mesir, Rafah. Ini adalah perbatasan Mesir, dan Mesir hari ini dikuasai oleh, kata orang-orang Mesir yang sudah kami bertemu dengan mereka, bersahabat dengan mereka, penguasa Mesir hari ini lebih Fir'aun daripada Fir'aun yang hidup zaman Nabi Musa. Kalau Fir'aun dulu hidup zaman sekarang, dia akan sujud kepada Sisi sekarang. Saking jahat dan biadabnya Sisi ini. Dan Fir'aun akan berkata, dulu gue sangka gue udah keren banget, ternyata lu di atas gua 100 kali. Serius Bapak Ibu, Sisi yang ada sekarang lebih biadab. Makanya Sisi tega amat dia melihat kondisi yang ada sekarang, dia tetap tutup ini. Bahkan dialah yang menghancurkan terowongan-terowongan yang dari situ masuknya bantuan logistik, senjata, bantuan apa saja kemanusiaan melalui terowongan bawah tanah. Dia menghancurkan ribuan terowongan, dihancurkannya. Oke lah, kita cerita Sisi sekarang. Kembali, yang ini 1949. Sekarang kondisinya sudah seperti serpihan-serpihan ya. Pada hakikatnya ini sekarang boleh dikatakan sudah tinggal nama. Jericho-nya masih ada, Ramallahnya masih ada, ya. Kemudian Hebronnya masih ada, Baitul Maqdisnya masih ada, tetapi mereka seperti sudah ayam dalam kandang. Kapanpun bisa diciduk, kapanpun bisa diambil, kapanpun bisa diculik, kapanpun bisa ditangkap, kapanpun bisa dihancurkan rumahnya, kapanpun bisa dibantai, seperti yang terjadi baru beberapa hari ini. Nah, kaum muslimin, jadi boleh kita katakan ini sudah selesai. Berarti yang tersisa dari Palestina hari ini paling hanya ini lagi, 5%. Inilah di jalur Gaza. Dan ini pun Israel bertekad wajib hilang. 2023 ini wajib nggak ada lagi. Ini tekad mereka. Maka mereka sudah menyusun rencana untuk 8 Oktober melakukan serangan besar-besaran. 8 Oktober. Mereka sudah merencanakan melakukan serangan besar-besaran.
Bapak, Ibu, hamba-hamba Allah yang muliakan. Jadi, sekarang ini mereka sudah punya rencana ya, tanggal 8 Oktober. Mereka melakukan serangan besar-besaran, targetnya Hamas habis, Gaza jatuh sepenuhnya 100% kepada tangan penjajah. Itu rencana mereka, Pak. Target mereka minimal satu hari paling sedikit mati 1.000 orang, minimal. Dan ini diketahui dengan informasi yang sangat akurat oleh intelijen Hamas. Intelijen Hamas ini, Pak, mereka keluar dari Gaza, menyelinap ke kota-kota milik Israel, jadi penjajah ya, sampai ke Tel Aviv, sampai ke jantung pemerintahan Israel. Mereka satu tekadnya, kalau kami sudah keluar menjadi mata-matanya, berarti harapan pulang itu kecil. Ketika mereka mendapatkan informasi, mereka beritakan kepada pusat perjuangan yang ada di Gaza. Maka 8 Oktober akan melakukan penghabisan etnis, maka disebut dengan genocide. Tapi alhamdulillah berita ini lebih cepat diketahui. Bersamaan tanggal 26 September sampai tanggal 7 itu ada acara besar-besaran, ratusan ribu orang Yahudi dari berbagai penjuru dunia didatangkan masuk ke dalam Masjidil Aqsa, ke kawasan tadi, menodai kesucian Masjidil Aqsa. Mereka melakukan ritual-ritual yang sangat menjijikkan, ritual-ritual Yahudi yang sangat menjijikkan, mengotori agama Allah Subhanahu wa taala, menghina Allah dan Islam ini, dan mengotori Masjidil Aqsa kita. Dan mereka tiupkan trompet dari tanduk sapi. Dalam keyakinan orang Yahudi, bila tanduk ini sudah ditiup, berarti satu, tempat itu sudah 100% milik mereka. Dua, 4 bulan setelah itu Masjidil Aqsa sudah runtuh dan mereka sudah wajib membangun dan berdirinya Tempel Sulaiman dalam rangka menyambut kedatangan Mesias Dajjal yang dijanjikan. Jadi keyakinan mereka, Palestina harus steril dulu, sudah nggak ada lagi Palestina, Israel semua, dan Masjidil Aqsa sudah tak ada, yang ada adalah Tempel Sulaiman, barulah disembelih sapi merah yang sudah lahir akhir 2018 yang lalu. Bahwa sang Mesias yang agung akan muncul memimpin umat Yahudi menguasai seluruh dunia. Mesias yang agung mereka maksud itu adalah Dajjal, Antikris. Ya, mereka mengatakan Dajjal baru akan muncul memimpin kita semua. Mesias Dajjal baru muncul memimpin kita semua, yaitu memimpin orang Yahudi katanya, apabila sudah disembelih seekor sapi betina berwarna merah, tidak ada sedikit pun cacat dalam warnanya itu, dan dia disembelih di atas Bukit Zaitun. Itu keyakinan mereka. Saya, Bapak Ibu, dan Ibu semua Bapak juga bisa menyaksikan ulang kembali di YouTube. Channel televisi Israel telah memberitakan kepada dunia, telah lahir seekor anak sapi betina di Israel, berwarna merah. Dicek bulu demi bulu pakai kaca pembesar, tidak ada satupun yang tidak merah warnanya. Warnanya merah semua, murni. Lalu apa kata Rabi-Rabi Yahudi? Hampir 2000 tahun kami menanti kelahiran sapi betina ini. Sekarang baru lahir, akhir 2018. Menurut keyakinan mereka, di usia 3 tahun nanti sapi ini akan disembelih di Bukit Zaitun. Kemarin waktu saya ke Masjidil Aqsa, di atas Bukit Zaitun itu kami buka bersama dengan seluruh jamaah yang saya bawa. Dan sudah dibuat oleh orang Israel di Bukit Zaitun itu tempat penyembelihan. Mereka sudah siapkan. Dan bukit itu sekarang sudah milik orang Israel, Pak. Berhadap-hadapan, jaraknya 750 meter dengan Kubah As-Sakhrah, Masjidil Aqsa kita. Di situ saya sampaikan uraian tentang apa yang akan terjadi di sini. Orang yang untung kami pakai bahasa Indonesia, Pak. Karena orang Israel pakai senjata lengkap. Saya menguraikan ini depan 96 orang jamaah. Saya katakan di sini akan disembelih nanti. Di sinilah nanti Dajjal itu akan syarat Dajjal itu muncul menurut mereka kalau sudah disembelih.